Kalau misalkan gue tiba-tiba bikin tato nggak izin dulu, ya gue tidur di musola belakang rumah. Oh enggak, tato disodorin surat lu. Surat tanda tangan. Aduh. Iya. Nggak ada kayu ya. Amit-amit Bang Bahi kan. Tato disodorin surat aja lu mau ngomong apa lu. Nggak jadi. Enggak jadi. Hai, yo. Baik lagi dengan Bapak. Bapak. Tetap aja nggak nyambung Iya. awalnya. Tidak, balik lagi dengan Bapak Ngobrol. Di episode kali ini Kita kedatangan tamu. Iya. Nggak tamu juga sih. tuan tamu istri saya itu. Jadi kita mau biarkan Bapak Satria membahas lebih dalam soal tema yang sebelumnya kita sudah bahas juga. Bapak ini kepo ini. Saya kepo, saya pengen tahu. Soalnya Bapak Erai, Bro Aduh. Erai itu nambah lagi. Segede gaban coba tuh badan. Itu badan tuh tato. Kenapa tuh? Sekarang Ah, itu apa sekarang? Bapak Joker, Joker. Jomblo ke jomblo kere ini. Kere. Kasian kali para jomblo kere. Cie kira. Nambah segede gitu loh. Gila cakep banget tuh tato. Ini lagi proses penyembuhan, jadi busuk banget bentuknya. Lupa. Nah ini siapa? Ini namanya. Iya. Namanya. Saya Sherly, istrinya Pak Araya. Edwin. Edwin, oke baik. Istrinya Pak Edwin. Nah, ini Bu Sherly juga, ini ada tato juga. Sebelumnya kan kita udah liatin ada tato sayap dengan simbol apa namanya infinity di tengahnya. Ini yang punyanya. Coba Bu, liatin Bu, bisa nggak kelihatan di kamera juga ya. Ntar ada di sini kali. Nah, Itu. Tuh. nah Bu Sherly juga nambah juga, sama. Nambah 2 lagi. Nambah 2. Jadi yang kecil ada lumba-lumba sama ada mawar. Nggak tahu nanti mungkin bisa ditaruh. Bisa nanti muncul di situ tuh kelihatan. Pokoknya mukanya gue blok, itu gue tutup nanti. Antit gitu ya. Jadi, Terus silakan Pak Satria. jadi mau gimana nih Pak Satria nih? Apa yang Pertanyaan mau pertama. Hmm. Itu pertama ke RL ya. Kenapa Joker? Gue suka banget. Suka banget. Ya lu kan gue aja sampai cosplayin Joker coba. Oh iya, waktu Iya. Halloween dulu ya. Kan banyak yang bilang wah anjir mirip banget bla bla bla. Gue kegeeran aja sih sebenarnya. padahal enggak sih. Padahal sih biasa aja sebenarnya. Tapi gue emang suka dengan karakter Joker, Oke. terutama Jokernya Heath Ledger. Heath Ledger. Hmm. Karena itu emang fenomenal sih menurut gue. Ya, buat gue juga dia yang kalau buat gue pribadi ini akan terjadi perdebatan lagi dengan Ibu Sherly ya karena buat gue Heath Ledger itu Jokernya Joker. Nah, oke. Jadi dia yang bisa banget karakter Joker kalau menurut gue gelap, agak-agak gitu ya. Nah, sosiopatnya dapat ya. Dapat dia mendalami perannya bagus. Kalau Buset kenapa lumba-lumba sama mawar? Panjang sih kalau itu, kalau lumba-lumba. Yang panjang, durasi kita pendek. Ya, baik. Kita mau pendekin. Udah bilang pasti bakalan ribut-ribut nih nanti. Jadi kalau lumba-lumba itu yang pasti dia pintar. Terus loyal banget lah sama komunitasnya, sama family. Terus kalau mawar kan bagus ya, tapi kan ada durinya tuh. Jadi buat metik mawar pun kadang nggak bisa langsung metik kan, mesti pakai glove segala macam gitu. Dulu pas Bapak Erai metik mawar yang ini, Bapak pakai glove APD gitu sama semua. Oh lengkap dia. Saya nggak pakai glove. Anjir. Oh. Saya metal lah. Nah, nanti kita bahas lagi. Saya nggak pakai glove. Pembahasannya udah bukan kesana lagi. Nah tadi kan nanyanya pakai glove enggak? Saya nggak pakai glove. Oke. Ini itu lu di blok tuh. Itu istilah ada tekniknya di ngeblok. Blocking, ya. Blocking. Men, itu berapa jauh? Jadi kalau teknik tatonya sendiri tuh dia pakai kemarin ada 5 jenis jarum yang berbeda kalau nggak salah ya ukurannya sebenarnya sama jenis kegunaannya buat kegunaannya. Nah ini yang paling gede tuh kemarin pakai yang buat blocking itu jarum 17. Jadi udah kayak sapu dah tuh. Enak banget dia ngeblockingnya masuk semua tuh langsung warnanya. Rasanya pokoknya saya udah dari gue yang bawel sampai gue memaki-maki sampai gue akhirnya kicep. Udah habis tenaga untuk aduh ini sakit banget gitu. Karena lokasi NATO juga mempengaruhi sakitnya. Ada beberapa tempat yang sakit aja, ada yang emang kebetulan dia kan ada ke tulang jadi sakit banget. Oh gitu. Jadi semakin jauh dari tulang nggak akan terlalu sakit ya? Enggak juga. Jadi area-area tempat yang nggak bertulang tuh aman kalau nggak ditato. Area-area yang mau lu tato di situ. Kagak. Nah, area-area yang kalau lu cubit itu berasa. Oh, oke.
kayak dicubit dikit aja tuh aduh gitu. Nah, itulah yang akan sangat sakit. Kayak area-area yang jarang terkena sentuhan apa kebentur misalnya kayak kalau kaki kan di sini misalnya nih sering nih lumayan lah, tapi kan ada tulangnya akan agak sedep ya. Terus dekat-dekat nadi nih, ini kan area yang jarang banget ke expose juga, nggak kena matahari banget misalnya. Yang lembut-lembut itu, oh mantap rasanya Bapak dijamin. Pengerjaan tato mawar itu berapa jam? Oke, itu 4 jam. 4 jam. Itu bisa lagi ntar kalau udah lihat gambarnya ya, warnanya tuh merah. Warnanya coba bagus, menurut gue bagus, real banget itu. Mbak dapet lah main warnanya. Tapi berapa jam? Sekitar 4 jam. 4 jam. Kalau Erek? Oh 6 jam ini. Innalillahi. Jadi 6 jam yang penuh dengan penderitaan, sakit. Aduh lengkap deh. Pala tapi udah kayak 1-2 jam pertama sih mungkin nggak terlalu sakit karena masih di arah sini. Ya, Oke. Naik ke atas, area agak ke belakang dan mendekati tulang. Area dalam nih, dalam, sini, dalam, sini, makin Nangis, ujung nih, nangis. ini tulang nih. Ingat-ingat dosa sama orang tua. Kayak bayangkan jika orang tua kalian kayak lagi muhasabah ya. Tato artisnya tato gitu ya, bayangkan kalau kalian pulang ada bendera kuning tapi sambil ngegambar. Kayak lu bikinin gue tapi kayak gue nyesel tapi lu kerjain itu apa gitu. Tapi emang nyesel gak sih? Gue nanya, nyesel gak sih pada saat lu kan kalau udah hasilnya ya udah jadi gitu, udah rasa. Tapi pada saat lu dikerjainnya gitu, lu kayak anjing. Gue nggak bayang sakitnya begitu sih. Oke. Kalau gue udah tahu sakitnya kayak gitu mungkin tetap gue kerjain. Karena kan sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Gitu ya. Nggak jadi lu bisa naker gitu. Kayak sebelumnya kan pertama gue bikin di tangan kanan bawah. Sakit tuh, gue udah tahu tuh sakit. Oke, ternyata tapi sakitnya nggak di situ sesakit tuh. pada saat di blok gitu. Nah, begitu main ke sini jarumnya itu beda ternyata saudari-saudari. Ini merdeka sekali rasanya gitu. Asli yang ini tuh muka gua agak pucat karena gue expect sakitnya. Gua nggak tahu sakitnya kayak gimana. Tapi begitu gua udah tahu sakitnya, ya oke, bisa tahan tuh sampai ke kiri santai banget malah kayak kanan udah kirinya udah lanjut ya, tinggal ngikutin gitu kayak udah tahu gua sakitnya di situ gitu doang kok gitu. Tapi begitu yang ini itu kayak start from zero lagi, lu nggak tahu itu lu bisa expect apa karena kan gue juga belum pernah di sini. Iya. Jadi ini tato ketiga yang langsung blar bikin gede dan ngeblok, cakep. Dan begitu gue liat jarumnya, aduh bang, kan namanya Randy ya dari Happening Tato Studio itu di PIK, nanti ada alamat mungkin kalau yang penasaran bisa ngechat ke gue. Gokil juga. Sebelumnya gue bikin ini di box yang sayap. Ini sekarang di Happening Tattoo itu namanya Randy. Bilang, Ren boleh nggak Ren jangan pakai jarum yang itu Ren. Atuh lama Kang kata dia. Ini kan makanya pakai yang ini kan kayak kuas, enak masuknya cepet. Jadi model jarumnya tuh kayak ada beberapa ya, kayak sapu numpuk. Sapu lah itu sapu begitu. Jadi kayak pelukis punya berbagai macam kuasnya ya. Tato artis punya berbagai macam jarum untuk menyakiti lu. Ya itulah. Jadi tadi kalau dibilang rasanya dan kenapa Joker ya itulah gue pilih Joker karakter. Terus kalau dibilang rasanya jangan lu jangan bikin tato kan sakit banget asli. Pengerjaan segitu banyak dan berapa tato berarti di Happening itu 1, 2, 3 ya? 3 tato ya. Itu grossly berapa sih habis kemarin? Kita dapat perkenalan ya. Iya, karena mungkin baru pertama kali ya, terus dikasih harga diskon itu ceritanya kan. Dengan harga desain lah hitungannya gitu. Harga friend itu Morenes sekitar, boleh disebutin apa nggak sih? Enggak lah, gross aja gross. Kayak berapa gitu range-nya? Oh range-nya itu antara 5 sampai 10. Karena kan balik lagi kalau yang kemarin kita bilang harga tato itu enggak serta-merta kayak lu beli ciki atau misalnya lu beli di mana-mana sama harganya sama enggak gitu. Jadi lagi sebetulnya pun di Happening itu mungkin di tempat-tempat lain juga mempunyai kebijakan yang lain. Jadi ada yang per desain, ada yang per hour. Nah kemarin kebagiannya kita per desain. Jadi kita dihitungin desain harga persahabatan lah gitu. Jadi desain ini gue buatin. Next-nya kemudian per hour aja. Kalau kita mau bikin lagi jatuhnya langsung per jam karena lu udah tau kan kualitas gua gitu. Dan gua udah gak berani nego-nego. Karena memang kualitasnya sebagus itu ya biasanya. Gitu. Oke, ya.
kesimpulannya lagi baik lagi. Tanya nggak gue sakit apa enggak? Sakit nggak Bu? Sakitnya lumayan, jadi sempet minum. Ini di sini ya kan? Iya, Di sini sempet minum tulang kan? Tulang. Jadi ada beberapa bagian yang sakitnya sampai kepala, itu gue sempat minum painkiller sebenarnya sebelum dimulai karena udah agak sedikit di warning. Udah iklan bakso Malang lewat. Ikut bahasa Malang nggak apa-apa dah. Agak sempat di warning kalau bagian yang mengarah ke tengkuk ini kemungkinan akan lebih pedas dari yang lain gitu. Terus BDN painkillernya sih nggak berfungsi ya. Mungkin udah sempat ngelahirin segala macam, dosis painkiller juga udah lebih tinggi, jadi itu udah nggak Lu minum berfungsi. painkiller juga? Enggak. Oh enggak. Itu kan. Tetap sakit, terutama sakit, yang ya? bagian mau mengarah ke tengkuk sini itu Tulang sampai lah. kepala Oh, sakitnya. Jadi kan karena dia bikin tengkuk arahnya di tulang belakang ya, perpotongan tulang belakang. Itu jadi bakso Malang. Bakso Malang lagi ya. Ya abis ini abangnya gue sliding kalau lewat lagi. Serius. Iklan tuh iklan. Ya, tapi balik lagi sih sakit apa enggaknya waktu itu sih yang gue bayangin resultnya. Karena ini sesuatu yang gue pengen banget. Nunggunya juga lumayan lama, jadi sakitnya ya udahlah gitu kan, karena emang udah tahu pasti sakit. Cuma resultnya aja sih yang kebayang, itu lumayan ngeredain rasa sakit. Ya kita jadi intinya kita berdua udah prepare lah, well prepared gitu. Jadi kayak kalau soal kayak kemarin waktu pas episode sebelumnya, kalau ditanya kok akhirnya baru bikin sekarang, ya udah kita udah prepare semuanya gitu. Sehati-hatinya udah siap gitu, selingkungannya kita udah siap gitu. Jadi sampai Sherly pun juga akhirnya buat yang bisa lebih gede juga di Tupuk itu memang dia pengen. Dia pengen gitu, bukan gue yang ngojok-ngojok, ayo dong kamu bikin ini aja nih, bagus nih, enggak. Dia yang pengen, aku pengen bikin ini. Ya, dan gue udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalau pengen ya udah gitu. Dia bilang tadi colornya jangan gini-gini, nggak bisa, gue mau yang begini. Oke. Mau apa lo? Jadi apa enggak, jadi kesannya desainnya mau begini dengan berbagai pertimbangannya, kenapa gue mau begini begitu terus udah eksekusi. Nextnya lu mau bikin lagi nggak? Kalau Mau gue nambah lagi nggak? kemungkinan nambah tapi nggak dalam waktu dekat. Oke. Nggak dalam waktu dekat. Jadi healing dulu ya. Biar heal dulu deh, luka Trauma sakit gue masih oke. aduh nyut banget rasanya gitu. Pun bikin masih mungkin jauh gitu jaraknya. Karena kan sekarang dari gua kosong dong 3 Ya, dan waktu dekat mungkin kita akan ada retouch ya masih mau ada retouch sedikit, terus yang putus misalnya kayak perbaikan minor lah, minor banget perbaikan. Nah itu semua heal baru mungkin dipikirin lagi, tapi desain udah punya. Nambah ini desain. Nambah ya. Iya, itu juga lagi. ada desain sih tapi Nah tuh gimana Mama. dong? Misis. Nanya bininya itu. nanya dulu, saya cuma penasaran aja. Dia mah udah punya desainnya. Coba Bu Airin boleh ke sebentar aja Bu Airin. Nah gue tuh pengen banget kayak lu sih. Kan tapi kalau kan benar-benar kayak sayap dan ada nama kecilnya. Kalau gue tuh kayak pengen ada bikin ambigram, nama anak gue duanya Zahra Aksara, ya di kiri kanan mau lihat dari depan belakang. Di bawah tuh gue pengen bikin. Sini aja nama dikit bentar. Dia mau nanya sesuatu nih. Boleh tato nggak? Enggak. Sudah cukup, terima kasih untuk episode ini. Boleh tato nggak? Enggak, udah. Itu sudah terjawab. And Terjawab. conversation. Terjawab. Selesai. Pep, nggak boleh gitu. Itu izin pertama saya sudah ditolak. Saya izin lainnya mau saya tanya. Tapi Saya mungkin nanti bisa dikasih tahu desainnya Satria mau kayak bisa apa. dibicarakan sih sebenarnya. Saya bisa dibicarakan. Sudah sih, tapi ya sudah. Udah ya. Oh, ya udah. Jadi ya gue kasarnya gini lah. Bertato itu kan pilihan. Ya kan? Ya. Pilihan banget gitu. Itu badan lu. Ya. Badan lu yang punya duit, tapi pada akhirnya juga akan berpengaruh pada lingkungan sekitar lu. Iya, betul. Kayak lu, misalnya lu istri, suami lu gimana, lu suami, istri lu gimana. Kemudian Kalau anak orang tua. surrounding lagi yang lebih luas dari itu ya orang tua, anak misalnya. Begitu lu pulang tatoan, anak lu nangis, nggak mau, nggak mungkin. Sini ambil marker putih. Iya, mungkin sih, tapi budgetnya kayak lebih besar daripada buatnya gitu. Soalnya kan ini kan sesuatu yang akan nempel di lu seumur hidup Nah, ya. Jadi ya. emang bener-bener banyak Pertimbangan lu hal harus yang banyak, mesti ya. diinin sih, yang mesti didamaikan. Betul. Kalau memang lu udah ingin banget, tapi lingkungan lu memang belum, ya mungkin belum waktunya. Kayak gue sama Sherly aja lah. Gue kan sama-sama udah punya keinginan sejak lama, tapi baru realisasinya sekarang.
Ya, gitu. setelah semesta mendukung ya. Iya, mestakung banget akhirnya gitu. Setelah semuanya gitu. Baik lagi sama episode Sebelumnya lah refer ke situ aja deh. izin, lihat dulu pertimbangan dulu, duitnya ada apa kagak. Sakitnya udah siap belum? Sakitnya. Tuh, gue juga nggak nyangka kayak ternyata tadi Alex cerita 6 jam loh. Pokoknya 2 jam pertama masih Masih sakit. oke gitu. Tapi Terus yang selebihnya tuh selebihnya tuh kayak aduh kayak dikulitin, sumpah kayak dikulitin. Aduh gua kalau bisa pingsan gua kan. Apalagi kalau misalnya gue pengen kayak atau Patinosidin itu ya, ada gunung, Iya gunung di dada gitu. ada jalan. Karena ternyata gua Sungai. ngobrol sama yang bertato juga di area badan, di dada ya, Iya. terutama. Itu banget dan dia udah banyak tatonya. Jadi darah yang paling tuh yang mana yang paling sakit banget itu Dada. apalagi dekat-dekat ke nipples. Itu lebih Kenapa saya tiba-tiba langsung tuh? Iya, dia sampai jackpot. Oh iya. Dia cerita sama Sama gua dia. dekat area jantung Iya, ya. dekat jantung tuh di sini nih. Oke. Itu kan jarum kan bergetar terus Oke. kan. Gitu. Terus dia kayak wah gitu. Aduh, gua bilang, gua berarti udah apa. Berarti ada yang dihindari lah. Hindari. Kalau gua akan sangat menghindari area yang sini mungkin. Oke. Dan gua tipenya kan ya karena gua sudah berdamai dengan lingkungan gua, jadi ya gua tato gua terekspos semua, terbuka gitu. Gua nggak yang ngumpet-ngumpetin tato gitu. Gua ngumpet bikin di sini. Nggak. Gitu. Gua juga nggak bisa nikmatin. Masa gua nikmatinnya gua buka baju dulu di kamar baru gua liatin tato gua gitu. Dan Yang gua gini makanya aja kelihatan, kayak gitu. gua senengnya yang bisa gua nikmatin Iya, gitu. iya. Area-area yang bisa gua lihat misalnya. Summary-nya, baik lagi Summary. tadi tambahannya. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak kan kenapa bikin tato? Ya balik lagi ke episode Episode sebelumnya 1. lah sebenarnya. Kalau gue ngerasa gue udah waktunya. Terus kalau lu belum punya tato dan lu pengen bikin tato, saran gue jangan. Ini Atau mulai dari yang punya kecil. tato. Sakit. Mulai dari yang kecil atau di tempat yang emang sakitnya lebih minimal. Coba misalkan pengen punya tato naga gitu, sebenarnya kayak Yakuza, bikin deh Telurnya aja dulu. Iya, Telurnya dulu. di sini nih. Telurnya dulu. Nanti naganya gede-gede beranak, berngekor-ngekor ke belakang gitu. Terserah gitu. Kalau misalkan aduh nggak pengen jadi naga, pengennya makan aja, ya udah telurnya itu lu bikin lagi aja ya, jadi telur kasih penggorengan. Kasih penggorengan. Soalnya biasanya emang ediktif sih, sekali bikin pasti terus pengen nambah lagi. Ya. Jadi kalau mulai dari yang kecil dulu nanti lama-lama yang gede. Ya, jadi saran gue sebenarnya kalau emang lu belum siap amat, ya udah jangan. Jangan. Kalau dibilang, lu bikin bang gitu, lu bikin tuh sampai 3 biji lu dan mau nambah lagi. Lu mah demen sakitnya. Enggak, sakitnya mah enggak. Desainnya kalau gua. Kalau bisa bikin tato nggak pakai sakit, bisa di print doang, mau gua. Ada sih Apa? yang seminggu hilang. Ya. Pakai henna. Iya, pakai henna bener bisa ya. Ya adalah. Jadi mungkin kita kepanjangan lagi kan Iya. ngobrolnya. Pokoknya kalau episode berikutnya kenapa kita mulai ngurangin ya capek juga coy Tapi ngomong. ngebacot mulu. Ngalor ngidul mana-mana udah. Ini aja nggak dia jelas. ngomong cuma sedikit. Iya. Masa sih? Iya, dikit Dikit banget banget. dia ngomong. Ngomong lagi dong yang banyak. Kan udah mudahan katanya. Enggak lah dari sisi ibu sebagai istri melihat suaminya bertato tuh gimana? Gue sih nggak Karena masalah dia ya. karena dia bertato juga susah. Iya. Karena gue juga bukan tipe orang yang ngelihat orang dari looks luarnya aja gitu. Tapi kalau dia milih gue tetap karena gue ganteng sih. Tetap. Looks luar itu tetap. Gue nanya bini gue nanya kayak doang langsung jawab satu kata doang kan? Enggak, udah. End of discussion. Singkat pada jelas. Iya, sikat pada jelas dan Kelar. tidak jadi nego. Kalau misalkan gue tiba-tiba bikin tato nggak izin dulu, ya gue tidur di musola belakang rumah. Oh enggak, tato disodorin surat lu. Surat tanda Amit-amit. tangan. Aduh. Iya. Iya. Ada kayu ya. Amit-amit Jepang bayi kan. Tato disodorin surat aja lu mau ngomong apa lu. Nggak jadi. Enggak jadi. Oke. Diumpetin kan di pantat. Iya di pantat. Di balik kolor. Nggak bisa dong kalau mesin nggak bisa ngumpetin. Nggak Kelihatan bisa, juga. coy. Bisa dong. Kan dia bisa keluar dari kamar mandi langsung pakai kolor. Nah, kalau itu ada waktunya kita sama-sama iya, tidak memakai apa-apa. polos gimana? Kan lu tidak mempertontonkan Masa lu bokong nggak lu diam? gitu. Jadi lu tetap ngadep depan aja terus, jangan ngadep belakang. Terus gue mau ngeliatnya gimana begini depan kamera, iya, depan kaca. depan Emang kaca apa ya? gitu. Bukan maksudnya lihat. Gitu, bener. Kan tersembunyi sekali. Terus apa yang mau gue apresiasi Oh dari itu? ada tato yang gak ketahuan, bikin tai lalat aja. Nato kan itu, tetap.
Atau enggak Ini alis? ngerasain jarumnya ya. Iya, alis. Oh maaf, Itu nato juga. Saya udah cukup bagus. Iya kan, tato kan sulam alis kan sama kayak di tato Pak, sama. Ini contoh bentuk sulam alis. Ini. Oke. Bentuk sulam alis ini. Makanya dia udah siap sama sakitnya. Gitu. Iya. Jadi begitulah. Ya, kepanjangan lagi dah. Panjangan lagi. Oke. Kan udahan tadi. Kita selesaikan sampai di sini. Konsisten. Gua tetap ngomong kalau lu mau bikin tato mendingan jangan. Tapi kalau udah pengen banget ya udahlah. Ya udah. Terima aja. Lo bayangin resultnya. Ya, gitu. Sampai ketemu di episode-episode Bapak Ngobrol lainnya. Tentu saja dengan mudah-mudahan kita bisa datangin narasumber yang berbeda. Iya. Iya. Ya kita akan ngobrol dengan tembok nanti. Narasumber. Kita usahakan untuk kita meminimalisir ngomong. Jadi. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asik.